Halo, selamat datang. Ya, Oke, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Oke, tadi kesini mengendarai apa ya kalau boleh tahu? Tadi kebetulan naik motor. Tahu dari sini dari siapa? Dari temen. Dari teman. Oke, sebelumnya alangkah baiknya saya perkenalkan dulu. Saya Rizky Setiaasih, bisa dipanggil Kak Yaya. Nah, saya di sini sebagai konselor. Nah, saya akan mendengarkan nih semua curhatan kamu. Tenang aja kok. Di sini kerahasiaannya akan terjaga dengan aman. Kamu mau curhat apapun atau gimana pun kita akan mendengarkan dan akan menjaga rahasia tersebut dan dijamin itu aman. Oke. Kamu di sini mengambil paket yang sesi 1, benar? Iya, betul betul. Gimana perasaan kamu akhir-akhir ini? Apakah stres atau gimana? Bisa diceritakan? Akhir-akhir ini agak stres ya kak. Karena banyak banget nih tugas UAS, terus banyak banget tugas deadline yang harus dikerjain. Hmm, gitu. Berarti kamu dikejar-kejar tugas UAS nih. Iya. Oh, pasti pusing banget ya. Nah, Kalau boleh tahu itu gangguan apa aja sih yang kamu rasakan ketika stres gitu? yang gangguan ketika Iya. ini nih ada 4 tugas. Eh, ini deadline-nya ini dekat-dekat waktu ini loh, rasanya kayak nggak ada waktu buat napas gitu. Setiap kali aku mencoba untuk memulai, ada aja gangguannya gitu. Gangguan seperti apa ya kalau boleh tahu? Kadang temen-temen tuh ngajak main, terus ada juga yang minta bantuan, tapi ya aku membantu mereka, tapi jadi gimana ya, jadi tertinggal gitu tugas-tugasku. Oh, oke. Jadi kamu ngerasa tertekan nih antara bingung mau membantu atau mau menyelesaikan tugas sendiri. Keren banget sih kamu bisa membantu orang tersebut. Tapi penting nih untuk kamu ini untuk menjaga waktu kamu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, gimana sih kamu solusi yang kamu lakukan nih untuk mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas yang kamu lakukan saat ini gimana? hmm, Kadang aku kayak ngerasa bersalah gitu ya kalau nggak bisa bantu temen gitu, tapi tugasku juga penting. Terus tugas akhir-akhir ini itu ada deadline tugas statistik gitu yang harus dikumpulkan besok banget nih, tapi aku kadang bingung gitu mau mulai dari yang mana gitu. Hmm, kamu itu kalau misalnya menurut saya kamu itu bagus kalau misalnya kamu akan mengerjakan tugas statis yang akan dikumpulkan besok. Kan tugas besok itu kan lebih dahulu di antara tugas yang lain. Iya. Jadinya selesaikanlah dulu tugas statis. Tapi kalau misalnya kamu bingung mau ngerjain gimana, itu kamu bisa merefleksikan otak dulu kayak misalnya lakukan yang kamu suka tapi ingat waktu juga. Nah, tapi biasanya kalau boleh tahu kamu biasanya ngelakuin hal apa sih yang kamu lakukan kalau misalnya mau belajar statis? Kadang gimana ya, hmm, mungkin biasanya aku mulai dari membaca materi dulu, terus membuat catatan yang kecil-kecilan gitu, tapi kadang itu membuat aku lupa waktu gitu akan tugas-tugas itu, mencatat gitu, terus jadi kurang tidur gitu, keasikan mencatat jadi lupa sama tugas awal gitu. Berarti kamu sering lupa tidur nih. Iya. Hmm,
Tapi menurut saya itu kamu bagus sih, kayak membaca dulu catatan atau juga membaca-baca hal tersebut, itu bagus. Kamu tapi jangan lupa istirahat loh, kan kamu bilang tadi kalau kamu itu susah untuk tidur atau tidak bisa tidur karena terlalu fokus pada mengerjakan masalah tersebut, menyelesaikan masalah tersebut. Itu kamu jangan sampai kehabisan energi, karena hari selanjutnya kamu akan mengerjakan tugas-tugas yang akan datang lagi gitu. Menurut saya itu gimana sih kalau kamu itu lupa istirahat, gimana sih, apakah kamu capek, apa nggak fokus, apakah itu benar? Iya, saya kadang lupa istirahat gitu, terus pas udah capek ngerasanya itu jadi nggak fokus sama apa itu tugas-tugas yang mau dikerjain gitu. Gitu. Memang kadang itu tugas itu membuat kita stres ya kan? Iya. Iya. Gimana kalau kita itu membagi tugas jadi bagian-bagian kecil? Gimana? Gimana itu? Kayak misalnya kita itu biar gampang ngerjainnya, itu kita harus kayak memecahkan 3 bagian loh. Kayak misalnya kita akan membaca dulu, mencatat dulu, dan kerjakan soal yang terakhir. Jadi itu lebih teratur, tidak acak-acakan kayak baca tugas, terus catatan, terus kerjaan soal lagi, terus kerjaan soal lagi, terus ke baca lagi, kan itu kayak tidak beraturan. Jadi mending kita kayak lebih ke teratur, kayak membaca tugas dulu, terus kayak Memahami gitu. Mungkin kedepannya saya akan menggunakan itu ya. Iya. Jadi kamu besok kalau misalnya mau mengerjakan dulu, kamu harus fokus nih kepada bacaan dulu. Nah, terus kalau misalnya kamu udah fokus ke bacaan, terus kamu nyatat apa yang kamu baca tadi. Setelah nyatat, itu kamu akan bisa mengerjakan soal-soal tersebut gitu. Oh begitu, berarti saya harus fokus dulu ke bacaan materi gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi kamu jangan terlalu fokus sampai melupakan rileks gitu, kayak tidak bisa tenang atau kurang tidur gitu. Kamu tuh harus rileks, ambil waktu untuk rileks, kayak meluangkan waktu untuk menenangkan diri sebelum mengerjakan tugas lagi gitu. Kayak misalnya kalau kamu suka nonton TV atau nonton YouTube atau dengerin musik, nah kamu bisa melakukan hal tersebut. Itu bisa menyegarkan pikiran si kamu itu. Oh mungkin itu ide buat kedepannya ya. Aku juga suka dengerin musik. Kadang dengerin musik itu bikin suasana tenang, terus lebih enak gitu buat ngerjain tugas gitu. Iya, bagus tuh kalau misalnya kamu udah udah menemukan rasa tenang kayak mendengarkan musik, itu akan semangat loh mengerjakan tugas-tugas yang lalu. Tapi ya harus ingat, kamu harus ngerjain dan harus relaksi tubuh. Oh iya. Mungkin itu aja Mbak Eka yang saya mau omongin gitu. Saya pribadi udah agak relax gitu ya mendengarkan apa jawaban dari kakak. Terus mungkin terima kasih ya, maaf kalau tadi ngomongnya banyak salah atau apa gitu. Oke, tidak apa-apa, itu udah hak Mbak untuk berceritakan semuanya. Kita akan menjaga rahasia dan akan merespon dengan sebaik-baiknya kita. Maaf jika kami ada salah atau tutur ucapan yang salah. Mungkin kami ucapkan minta maaf kepada Mbak. Mungkin mengingat waktu yang hampir selesai ini, ada baiknya kita cukupkan sesi di sini. Untuk Mbaknya semangat dan ingat, kamu itu nggak sendiri, ada aku di sini. Makasih Mbak. Oke. Terima kasih. Makasih banyak Mbak. Oke.